Halo Sobat Naik Level, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini kami akan membahas analisa saham Friend atau PT Smartfren Telekom Tbk. Seperti biasa ya, isi dari video ini nanti kita akan bahas sekilas mengenai company profile. Kemudian kita akan bahas fundamental analisis, mungkin ini mencakup setengah dari isi video ini. Kemudian kita akan bahas seasonality ya, peluang harga saham naik di bulan ini. Kemudian bandarmologi, mungkin ini akan sedikit seru di sini teman-teman ya, karena harganya hari ini naik teman-teman ya. Apakah sedang terjadi akumulasi atau distribusi? Nah, buat teman-teman yang suka goreng-gorengan, mungkin bisa langsung skip ke bandarmologi saja. Oke, kemudian dari sisi technical atau range pergerakan harganya. Oke, kita akan langsung masuk yang pertama company profile ya. Mungkin ada yang belum tahu ya, Friend ini apa? Itu PT Smartfren Telekom ya, perusahaan penyedia jasa telekomunikasi yang berbasis 4G LTE dengan merek dagangnya Smartfren. Sebelumnya ini adalah operator CDMA teman-teman yang beralih ke 4G LTE. Satu-satunya CDMA yang bertahan dan bertransformasi ke 4G LTE. Ini sudah berdiri sejak 2 Desember 2022 atau sudah 28 tahun dan memiliki 2 anak perusahaan dan 4 cucu perusahaan. Ya, ini adalah komposisi pemegang sahamnya. Masyarakat memegang 29,4%. Ya, sisanya ini dipegang oleh grup Sinarmas, teman-teman ya. Kemudian inilah historinya teman-teman ya. Listing di bursa tahun 2006 ya dengan IPO price-nya 225 dengan IPO maunya 878 miliar. Ini adalah persentase kepemilikan per Desember 2021 ya. Dimiliki oleh institusi asing 10,8%, institusi lokal 80,42%, individu asing 0,07%, dan individu lokal 8,68%. Ya, ini adalah jumlah pemegang sahamnya per 30 Juni 2022, 200.652. Jadi ini nampaknya dari Februari memang cukup menarik minat investor retail ya. Saldo labanya pada kuartal 1 2022 masih negatif 26 triliun. Jadi meskipun ini perusahaan yang masih negatif, namun tidak mengurangi minat investor retail untuk masuk ke saham ini, teman-teman ya. Oke, kita akan langsung masuk cek ke income statement atau bagaimana performance perusahaan, teman-teman ya. Kalau kita lihat grafiknya, teman-teman ya, dari 2009 sampai 2021 ini bagus, teman-teman ya. Jadi pendapatannya itu selalu naik, teman-teman ya. Terakhir 2021 itu 10,4 triliun. Namun kalau kita cek di sisi laba bersihnya, ternyata ini berkebalikan ya. Selalu negatif sejak 2009, bahkan artinya belum pernah mencetak laba satu kali pun. Namun kalau kita lihat ya, dari 2018 ke 2019, 2020, 2021 ini 3 tahun terakhir memang mengalami penurunan kerugi yang cukup bagus teman-teman ya. Dan terakhir kerugiannya itu adalah minus 435 miliar atau minus 4,1% dari total pendapatan. Untuk performance di kuartal 1 2022 ini secara pendapatannya naik teman-teman ya, dan ini secara labanya ada positif kecil teman-teman ya, 25 miliar atau 0,93% dari total pendapatannya. Apakah di tahun 2022 ini akan ditutup dengan rekor pertama kalinya mencatatkan laba teman-teman ya? Nanti kita akan cek ya. Untuk laporan keuangan kuartal 2 juga belum keluar, jadi belum bisa kita ketahui ya setengahnya seperti apa di satu semester pertama. Jadi secara performance dari pendapatan sih naik terus teman-teman ya. Namun kalau dari sisi laba bersih ya ini memang cukup mengkhawatirkan teman-teman ya, meskipun di 3 tahun terakhir terjadi pengurangan, bahkan di tahun 2022 sudah menunjukkan positif ya. Nanti kita akan tunggu ya apakah bisa mencetak rekor pertama kali menorehkan profit. Oke, kemudian kita akan cek dari yang kedua yaitu sisi balance sheet ya. Kalau kita lihat total asetnya ini juga naik terus teman-teman ya. Totalnya 43,3 triliun. Kemudian liabilitasnya juga naik terus 30,7 triliun. Kemudian ekuitasnya juga naik terus 12,6 triliun. Nah, ini ada ada catatan khusus teman-teman ya, bahwa total liabilitasnya ini jauh lebih tinggi daripada total ekuitasnya. Jadi ini termasuk ya resiko tinggi teman-teman ya. Dan kalau kita cek ya, meskipun perusahaan merugi, namun ekuitasnya bisa naik teman-teman ya. Nanti kita akan cek ya, kenapa kok ekuitasnya bisa naik padahal perusahaan belum pernah mencetak untung sama sekali. Ya, ini juga menjelaskan bahwa kenaikan ekuitas itu belum tentu sesuatu yang baik teman-teman ya.
kita harus cek dulu kenaikan ekuitas atau penurunan ekuitas itu berasal dari mana. Oke, kita akan cek ya dari sisi cash flow statementnya. Ini juga akan menjawab kenapa ekuitasnya naik terus meskipun perusahaan masih merugi. Ya, kita kalau cek dari arus kas aktivitas operasi, Friend ini sebelum 2018 selalu negatif. Jadi uang yang keluar untuk biaya operasional tuh lebih besar daripada uang yang masuk, sehingga selalu negatif ya. Dan di 3 tahun terakhir juga sudah mengalami perbaikan teman-teman ya. Seiring meningkatnya pendapatan, arus kasnya mulai positif ya. Jadi ini sudah memang ada arah ke yang lebih baik teman-teman ya. Kemudian kalau kita cek dari arus kas aktivitas investasi, nah ini perusahaan yang sebenarnya bagus teman-teman ya, selalu melakukan investasi ya, sehingga ya ini efek dari perusahaan yang selalu melakukan investasi harusnya ada impact-nya ya. Ini terlihat dari peningkatan 3 tahun terakhir ya, pasti ini nggak jauh dari investasi yang dilakukan oleh perusahaan teman-teman. Nah ini adalah jawaban teman-teman ya, kenapa ekuitasnya naik terus. Padahal perusahaan masih rugi. Duit dari mana? Ya ini beberapa kali melakukan right issue karena perusahaan masih merugi. Arus kasnya negatif, tentu kasnya akan minus terus, tergerus terus. Kalau seperti itu ya harus mencari dana terus teman-teman ya. Friend ini ya tercatat sudah beberapa kali right issue, kemudian ada private placement juga, kemudian ada hutang bank juga teman-teman ya. Dan terakhir ini memang 2021 sudah mulai aktif membayar hutang nih ya, karena arus kasnya sudah mulai tinggi teman-teman ya, udah ke arah yang positif. Ya ini adalah kas dan setara kas akhir periode Friend teman-teman ya. Kita lihat ya terakhir sekitar 480 miliar. Oke, jadi ini menjawab ya kenapa ya teman-teman ya ekuitasnya selalu naik meskipun rugi. Jadi kalau seperti ini juga ini nggak berpihak kepada investor ya, belum sih ya, karena masih minta duit terus itu teman-teman ya. Ini perusahaan yang selalu berusaha untuk mencari dana terus teman-teman ya, karena masih merugi posisinya. Nah nggak tahu nanti kalau sudah mulai performanya profit harusnya ini berubah teman-teman ya, karena ini Friend ini salah satu grup dari Sinarmas ya, itu grup besar yang pastinya sudah bukan ecek-ecek dalam mengelola sebuah perusahaan. Oke. Kemudian ini dari sisi dividen tentu saja belum pernah bagi dividen ya. Nah ini adalah 2 kali ada right issue teman-teman ya, meminta dana ke publik. Selain itu dia juga pernah private placement juga ya, artinya ada tambahan modal yang disetor oleh owner. Oke, ini kita cek dari PE Standard Deviation Band. Tentu saja kalau perusahaan merugi kita nggak bisa mengukur dari ini teman-teman ya. Jadi kita akan skip aja. Kemudian kita akan cek dari price to book value Standard Deviation Band. Kalau di BBV Standard Deviation Band ini rata-rata setahun terakhir diperdagangkan di 2,31. Ya, saat ini ada di 2,41. Artinya harga wajarnya menurut price to book Standard Deviation biasanya ya diperdagangkan di harga 94 rata-rata. Jadi saat ini ya lebih tinggi ya, harga saat ini 99. Ya, jadi lebih tinggi. Oke, kemudian kita akan masuk ke dalam pertanyaan fundamentalnya teman-teman ya. Yang pertama adalah apakah fundamental perusahaan ini baik teman-teman ya. Kita lihat ya, dari sisi kinerja masih tercatat merugi yang cukup dalam, meskipun di 3 tahun terakhir sudah menunjukkan perbaikan. Kalau dari sisi balance sheet, di mana liabilitasnya itu mencapai 2,4 kali dari ekuitas, menunjukkan bahwa perusahaan ini berisiko tinggi teman-teman ya. Dan terakhir dari sisi arus kas, perusahaan itu selalu melakukan investasi. Ini bagus tadi sudah disebutkan. Namun karena kinerja masih negatif, arus kas operasi lebih sering negatif, maka perusahaan akan terus mencari modal tambahan dengan right issue atau hutang bank. Oke. Nah, dengan kata lain kesimpulannya adalah Friend ini bukan perusahaan yang baik untuk dimiliki saat ini, teman-teman ya. Bahkan pendapat kami ini kalau misalnya bukan grup dari Sinarmas, kemungkinan ini sudah bangkrut teman-teman ya perusahaannya ya. Ini karena backupnya dari grup besar Sinarmas, kemungkinan yaitu karena dipercaya bisa mendapatkan pendanaan terus teman-teman ya. Oke, ini yang pertama ya. Jadi menurut kami Friend bukan perusahaan yang baik untuk dipegang saat ini. Bagaimana menurut teman-teman? Kemudian pertanyaan fundamental yang kedua adalah, apakah harga yang ditawarkan market saat ini layak untuk dibayar? Ya, kalau kita cek teman-teman ya, book value per share-nya ya, ini selalu turun teman-teman ya. Kenapa selalu turun? Padahal ekuitasnya selalu naik ya. Tadi karena right issue berkali-kali sehingga jumlah sahamnya yang beredar itu selalu bertambah sehingga menjadi pembagi dan ini turun terus teman-teman ya. Jadi meskipun ekuitasnya naik, ternyata book value-nya turun ya.
Kalau kita cek teman-teman ya, book value saat ini 41, harganya 99. Dengan kata lain kita harus membayar 2,4 kali dari modal perusahaan. Ya, kemudian kalau kita cek dari EPS annualnya, kita anggap aja yang profit ya. Kan tadi kuartal 1 sudah profit. Anggap aja kita setahunkan, jadi sehingga tahun ini profit, jadi 0,32 per lembar saham profitnya. Itu balik modalnya secara perusahaan adalah 309 tahun. Ya, jadi menurut pendapat kami, harga yang ditawarkan market saat ini ya, secara fundamental itu sangat mahal. Untuk perusahaan rugi kita harus membayar 2,4 kali dari modalnya, teman-teman ya. Dan kalau misal pun tahun ini sudah profit ya, balik modalnya 309 tahun. Ini tanpa memperhatikan pertumbuhan ya, teman-teman ya. Kita melihat data saat ini saja. Oke, jadi tadi perusahaannya juga kurang baik untuk dimiliki saat ini. Dan secara harga ini mahal, teman-teman ya. Sehingga secara fundamental ini tidak layak untuk dipegang jangka panjang untuk saat ini ya. Namun apakah berarti nanti harganya akan turun, tidak naik? Tidak seperti itu teman-teman ya. Karena berkali-kali kami bilang ya, fundamental perusahaan tidak ada kaitannya secara langsung terhadap harga saham. Bisa saja setelah dibahas seperti ini ternyata besoknya terbang teman-teman ya. Namun perlu dicermati ya, bahwa kenaikan harga yang terjadi di market itu bukan berdasarkan fundamentalnya. Oke, berarti ada faktor lain nanti yang akan kita bahas di analisa berikutnya. Oke, ini dari sisi fundamental ya. Kemudian kita akan masuk ke analisa seasonality. Ini analisa yang paling sederhana namun bisa membantu kita dalam mengambil keputusan, teman-teman ya. Kalau kita cek ya teman-teman ya, dalam waktu 10 tahun terakhir, saham Friend itu nanti di bulan Juli, di bulan Agustus ya, karena ini sudah mendekati akhir bulan Juli, jadi Juli ini sudah naik teman-teman ya, probabilitasnya naik memang 55%. Jadi ini naiknya keseringan di bulan Juli. Nah, namun di bulan Agustus ini kenaikan probabilitasnya adalah hanya 10%, dan kita lihat ya sampai akhir tahun ini cenderungannya malah harganya turun terus. Oke, nah apakah teman-teman mau mengambil saham ini di bulan Agustus sampai akhir tahun ya, kita nggak ngerti ya, tapi berdasarkan data ini itu kurang baik teman-teman ya mengambil di sisa separuh semester 2 ini ya. Datanya dari seasonality menunjukkan kurang tepat waktunya. Oke, kemudian kita akan masuk ke analisa yang berikutnya, ini yang akan menarik teman-teman ya, yaitu analisa bandarmologi ya. Ini sebenarnya Friend ini masuk ke dalam list saham yang kami analisa akan naik karena sedang diakumulasi bandar ya. Videonya sudah kami upload tanggal 7 Juli. Teman-teman bisa cek di link video di atas ya kalau mau melihat ya. Pada saat itu tanggal 7 Juli harganya masih 83 teman-teman ya. Dan saat ini harganya sudah 99. Ini ada dua fase teman-teman ya. Ini fase yang pertama sudah kami bahas di video yang sebelumnya, tanggal 28 Maret sampai 4 Juli ya, di mana terjadi akumulasi dan kemudian tanggal 4 Juli sampai 28 Juli ini terlihat tekuk ke bawah, namun ini ternyata kembali lagi teman-teman ya. Kita cek ya apa yang terjadi di broker summary-nya. Tanggal 28 Maret sampai 4 Juli ini teman-teman ya, terlihat broker AI itu melakukan akumulasi yang sangat dominan ya, 682 miliar, bahkan di urutan kedua aja ini nggak ada 10%-nya teman-teman ya. Jadi ini terlihat sekali sedang terjadi akumulasi secara besar-besaran oleh broker AI. Ini broker merah teman-teman ya, artinya broker asing. Kemudian kalau kita cek dari tanggal 5 Juli sampai 28 Juli ya, sempat terjadi penurunan, kemudian ini naik lagi teman-teman ya. Dan ini broker AI nampak tidak muncul di sini, artinya broker AI masih belum melakukan apa-apa nih teman-teman ya, belum melakukan markup harga, belum melakukan distribusi. Ya, ini masih menghilang aja teman-teman. Di sini terjadi ya, ini normal aja sih ya, naik dan turun. Dan ini broker SQ yang sebelumnya sempat akumulasi jual ya, dia akumulasi ini sih hanya tercapture 9,3 miliar teman-teman ya. Mungkin dia akumulasi di sebelum-sebelumnya. Harga rata-ratanya 81, kemudian dia jual di 87, jadi dia taking profit teman-teman ya. Nah, namun broker AI ini belum muncul teman-teman ya, kita nggak ngerti kapan dia akan melakukan markup harga dan melakukan distribusi ya. Jadi ini cukup menarik teman-teman ya untuk diperhatikan dari sisi bandarmologi analisis, karena kalau kita lihat ya memang sedang terjadi akumulasi dan ini kelanjutannya sedang naik lagi, ada akumulasi lagi ya. Oke, kita akan masuk ke yang terakhir yaitu dari sisi teknikal. Kalau kita lihat teman-teman ya, ini posisi kemarin sedang downtrend, kemudian ini sudah terlihat
pemulihan teman-teman ya, sudah membentuk pola higher high ya. Ini lebih tinggi, selalu mencatatkan peningkatan harga yang lebih tinggi, dan lower high, lowernya lebih tinggi dari lower sebelumnya terus teman-teman ya. Jadi ini akan terjadi membalikan. Ini juga garis MA50-nya terlihat akan menyilang MA200-nya ya. Jadi ini kemungkinan akan ada pembalikan ke atas teman-teman ya. Dan kalau kita lihat range pergerakan harganya, ini kemarin waktu 7 Juli kami analisa ada di support 83, kemudian mereka harganya naik ya, menembus ke 97 ke resisten yang pertama. Nah ini karena sudah tembus, potensinya kalau misalnya naik lagi akan ke 115 teman-teman ya. Namun kalau ternyata ini turun, maka dia akan kembali ke harga 83. Dengan kata lain, kalau teman-teman ambil di harga 99 saat ini, teman-teman berpotensi bisa mencapai profit 16% atau rugi sebaliknya juga sama 16,28%. Oke, ini dari range pergerakan harganya teman-teman ya. Kalau kita kita cek dari sisi likuiditasnya, ini adalah average rata-rata harga diperdagangkan ya. Sehari itu 1 miliar lembar saham teman-teman ya. Atau kalau kita kalikan dengan harga saat ini ya, sehari itu 99 miliar per hari. Dan kalau kita cek teman-teman ya, ini terjadi lonjakan volume yang sangat besar ya, menandakan akan terjadi sesuatu di saham ini, entah itu akan naik atau akan turun ya. Tadi dari sisi bandarmologi sedang ada akumulasi teman-teman ya, kemungkinannya ya akan naik kalau misalnya seperti itu ya. Ini juga menunjukkan sedang polanya uptrend teman-teman ya. Jadi kecenderungan sih akan naik, cuman sekali lagi ya, kenaikan ini bukan sifatnya dari fundamental, artinya ini adalah spekulasi teman-teman ya kalau teman-teman ngambil posisi di saham ini. Jadi pertimbangkan resikonya dengan baik. Oke, dari kami itu aja analisanya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di video kami yang berikutnya.